Dek, ayo sarapan dulu. Dek, buka pintunya. Ayo kita sarapan dulu. Wow, kenapa kak dimatikan? Kamu tuh bodoh ya? Kamu lebih mementingkan main game terus-menerus dibanding kesehatan diri kamu sendiri. Ayo, sarapan dulu. Dah. Terus peduli kakak apa? Peduli kakak apa? Ini hidup aku. Dan aku berhak atas hidup aku. Tanpa siapapun yang harus ikut campur. Apa kamu bilang? Terus peduli kakak apa? Ya kakak peduli sama kamu. Kita ini bersaudara. Saya kakak kamu dan kamu adalah adiknya saya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan terus peduli kakak apa? Kamu dengar nggak kakak ngomong apa barusan? Sarapan dulu. Dah lah, aku bisa sarapan sendiri. Jangan sampai kakak hilang kesabaran ya, Dan. Aku dengar ya kak. Dan aku juga tahu semua hasil makan yang kakak berikan itu merupakan jerih payah kakak. Tapi coba lihatlah, aku sudah besar, dewasa, dan bukan anak kecil lagi. Dan asal kakak tahu ya, aku bisa mengurus diri aku sendiri. Mengurus diri sendiri. Manusia yang putus sekolah dan tidak pernah mau belajar seperti kamu, terus kamu bilang mau ngurus diri sendiri. Dungu! Kamu itu adalah manusia yang gak pernah punya masa depan. Diingetin dari hari ke hari gak pernah mau denger. Bagaimana mungkin kamu bisa bilang kamu bisa mengurus diri kamu sendiri? Terserahlah kalau kakak mau ngomong apa. Hina aku sepuasnya dan aku nggak peduli. Yang jelas, ini hidup aku. Hidupku adalah hidupku dan hidup kakak adalah hidup kakak. Oke, kalau memang itu prinsip kamu, mulai sekarang kamu urus diri kamu sendiri, kamu bayar kontrakan ini sendiri, dan kamu nggak usah hidup dan makan dari uang hasil dari payah kakak. Camkan itu baik-baik. Itu kayaknya Bang Sandi ya? Hai Bang, Hei, gak nyangka kita bisa ketemu di sini lagi. kamu seperti tidak mengenal diri saya saja, Wan. Pokoknya, apapun yang berhubungan dengan dunia literasi, ya, itulah juga saya. Nah, ini dia buku yang ingin saya baca. Kemarin sih pengen beli di online shop, cuma pas ke online shop ternyata stok buku yang orinya habis. Ya, sebagai seseorang yang memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama, kita harus membeli buku yang ori dari penulisnya kan. Ada masalah lagi Bang di rumah. Seperti yang kemarin permasalahan dengan Hamdan kan? Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Wan. Sebagai seorang kakak yang menyayangi dia,
saya sudah melakukan berbagai macam cara. Mulai dari tutur kata yang lembut sampai dengan yang sedikit tegas sekalipun. Tetapi Hamdan adik saya, dia tetap tidak mau berubah. Saya nggak tahu, saya nggak tahu Ridwan, saya harus berbuat apa. Abangnya sabar ya. Saya yakin pasti suatu saat nanti Hamdan akan berubah. Semoga saja Ridwan, semoga. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Oh iya, sorry, saya lupa. Kan tadi pagi kita sudah sama-sama sepakat ya, bahwasanya kita itu hidup masing-masing. Tapi seperti yang sudah kamu ketahui, bahwasanya setiap bulan saya yang bayar uang kontrakan kamu dan saya. Jadi selama saya di luar kota, saya titip buku-buku saya di sini. Kalau sampai saya pulang dan melihat buku-buku ini rusak karena disengaja, saya akan usir kamu. Paham? Dan, kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa? Kamu udah makan belum? Yaudah, kamu tunggu sini ya. Kakak ambilin kamu makan dulu. Oke? Jadi sebenarnya Kak, aku mau minta maaf atas apa yang telah aku buat selama tinggal dengan Kakak. Aku sudah mulai menyesal, menyadari bahwa betapa
buruknya semua kehidupanku. Tapi aku harap kakak masih mau tinggal dengan aku dan aku janji tidak akan mengulangi kembali. Ada satu tempat jikalau kamu memang benar-benar ingin mencari jati diri kamu yang sesungguhnya. Tempat itu adalah tempat di mana kakak bermula. Tempat itu adalah tempat di mana kakak menemukan jati diri kakak yang sesungguhnya dulu. Dan di tempat itu juga kakak bermula untuk menjadi diri kakak yang sekarang ini. Cepat kembali ya kak. Dan aku tahu aku pasti akan berubah dan tidak akan mengecewakan siapapun lagi. Karena aku tahu dan sadar bahwa aku sedang tertidur di dalam mimpiku. Dan kini aku yakin dengan rasa percaya tinggi yang lebih, aku akan menghadapi segala rintangan yang ada di sekitarku dan juga akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Syukurlah jika memang itu sudah menjadi tekadmu. Kakak senang mendengarnya. Pergilah menuju alamat yang kakak tuliskan di atas kertas itu. Kamu akan menemukan jawabannya. Apa sih yang sebenarnya aku cari? Setelah banyak perenungan, perjalanan, kenapa sih aku masih tersesat dan berjalan tanpa arah? Ini kan surat dari kakak. Apa ya isinya? Tertulis di sini alamat Jalan Ais Nasution nomor 11, Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, ya. Loh, kok nggak diangkat sih? Jadikan hidup penuh dengan kekayaan. Hah? Maksud Anda? Ya, jadikanlah hidup penuh dengan kekayaan. Maka kamu nggak akan salah arah lagi. Bahkan mungkin kamu nggak akan sedih lagi. Bagaimana mungkin saya bisa hidup dalam kekayaan? Sedangkan saya termasuk orang yang miskin, orang yang bodoh, dan bahkan saya orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sedikit pun. Oh, benar sih. Tapi apakah kamu mau terus
tersesat, salah arah lagi. Mungkin kamu bisa kok menjadi kaya. Kaya pertama-tama dimulai dari memperkaya ilmu. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jika memang Anda tidak bisa memberi solusi terhadap permasalahan hidup saya, asal Anda tahu ya, lebih baik Anda diam saja. Orang yang dalam kemiskinan, dia tidak akan dapat jadi dirinya. Bahkan kesedihan akan selalu bersemayam dalam dirinya. Wajar saja kan kalau orang seperti Anda itu bersedih. Banyak orang yang hidup kaya, tapi malah justru kehidupan mereka hampa, menderita. Dan aku yakin pasti Anda sudah mengetahuinya. Iya benar. Kamu juga pastinya tahu bahwa ada orang kaya yang mereka tidak bisa hidup damai, tidak bisa hidup sejahtera, tapi mereka bisa menemukan kehidupan yang damai dan sejahtera itu. Lantas seperti apa bentuk kekayaan itu? Apakah itu uang? Ya, uang bisa jadi faktor salah satunya, tapi bukan menjadi faktor utama untuk mencapai tujuan. Lalu apa? Keluarga yang baik, harmonis, pemikiran yang luas, bahkan lingkungan yang sehat. Oke. Kalau gitu, tolong beritahu aku, apakah aku bisa mendapatkan kekayaan yang indah itu? Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau harus mempertanyakan hal pribadi seperti ini. By the way, ada nggak salah satu keluarga yang sangat sayang sama kamu? Ada, karena saya seorang remaja yang yatim piatu. Meski demikian, saya hidup dengan seorang kakak yang hebat. Setiap hari dia selalu memberikan pengertiannya, kasih sayangnya. Walaupun sekarang aku masih tetap tidak menganggap dia sebagai sosok yang hebat itu. Dan kini aku melihat termasuk orang-orang yang sangat menyesal. Yang penting kamu sudah sadar. Lagipun aku yakin kok kasih sayang kakakmu akan tetap sama. Lagipun mestinya kan dia juga merasa kalau dia cuma punya satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu kamu. Anda benar sih, maka dari itu saya berjanji saya akan juga menjaga kakak saya selama-lamanya. Oh iya, perkenalkan, Oh ya? nama saya Rian. Semoga kita bisa bertemu terus ya, bahkan bisa mengenal. Atau mungkin kita bisa berteman deh. Oh ya, kalau gitu kenalkan, aku Hamdan, dan aku juga senang sekali kok bisa bertemu dengan kamu. Semoga pertemuan ini juga bisa menjadi pertanda bahwa ikatan kita jadi tumbuh dan bisa terus saling mengenal satu dengan yang lain. Oke, kalau gitu, ayo ikut aku masuk ke dalam gedung ini. Nanti kamu bakal tahu jawabannya. Ini adalah gedung perpustakaan daerah Kalimantan Tengah. Di dalamnya terdapat banyak buku, dan mungkin buku itu akan membawa kita untuk menemukan jati diri kita. Oh, ini perpustakaan ya? Iya, ya udah yuk, kita masuk.